Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Cahyaning Asih. Saya dari program studi ekonomi syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Di sini saya akan membuat tutorial tentang 10 rumus Excel. Jadi yang pertama yaitu ada rumus sum. Sum itu adalah rumus yang berfungsi untuk menjumlahkan semua nilai. Misalnya di sini saya ingin menjumlahkan nilai mahasiswa. Jadi langsung saja sama dengan sum buka kurung, kita blok nilainya, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah terlihat nilainya. Lalu yang kedua yaitu average. Average itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa atau nilai rata-rata yang lainnya. Misalnya kita masukkan rumusnya average buka kurung, lalu kita blok nilainya, kita tutup kurung dan enter. Selanjutnya yaitu rumus count. Jadi rumus count itu adalah rumus yang berfungsi untuk menjumlahkan banyak kriteria tertentu. Misalnya di sini kita akan menjumlahkan berapa banyak mahasiswa. Masukkan rumusnya sama dengan count buka kurung, lalu kita blok dan tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi di sini terlihat bahwa jumlah mahasiswa itu adalah 8 orang. Selanjutnya yaitu rumus if. Rumus if itu adalah rumus yang digunakan untuk mengambil perbandingan nilai tertentu. Jadi seperti predikat dengan nilai tertentu. Misalnya di sini saya sudah memberikan tabel nilai dan predikat. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. If buka kurung D2 lebih dari atau sama dengan 90, itu mendapat predikat A, kita kasih tanda petik 2, lalu if lagi buka kurung D2 lebih dari atau sama dengan 75, itu mendapat predikat B, kita jangan lupa kasih tanda petik, dan selebihnya itu mendapat predikat C. Jadi tanda petik C, tanda petik, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini nilai dari Febriana itu adalah 87 dan mendapat predikat B. Untuk mengetahui predikat mahasiswa lain, kita tinggal menarik bagian sini dan akan terlihat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Memberikan tutorial tentang rumus sum if. Jadi rumus sum if itu adalah rumus yang berfungsi untuk menjumlahkan data dalam kriteria tertentu. Misalnya kita mau menjumlahkan nilai dari mahasiswa pria. Kita masukkan rumusnya sum if buka kurung, sum if buka kurung, kita blok kriteria ini, lalu koma, kita mau ngambil nilai, menjumlahkan nilai yang mahasiswa pria, jadi kita tulis pria, tanda petik pria, koma, kita blok nilai, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi total nilai dari mahasiswa pria itu sebanyak 425. Sekarang kita mau mencari total nilai dari mahasiswa wanita. Sama saja, sum if buka kurung, kita blok di sini, kita blok, lalu karena kita mau ngambil nilai mahasiswa wanita, jangan lupa ditulis dengan menggunakan tanda petik wanita, tanda petik koma, lalu kita blok nilainya dan tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi total nilai dari mahasiswa wanita itu adalah 255. Selanjutnya yaitu rumus countif. Jadi rumus countif ini berfungsi untuk menghitung banyak data dalam kriteria tertentu. Misalnya kita mau menghitung jumlah mahasiswa
pria itu berapa? Kita masukkan rumusnya, countif, buka kurung, lalu kita blok. Karena kita mau mencari jumlah mahasiswa pria, kita tulis pria, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi jumlah mahasiswa pria itu ada 5 orang. Untuk jumlah mahasiswa wanita, kita masukkan rumusnya, countif, buka kurung, kita blok, koma, lalu kita tulis wanita, tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi jumlah mahasiswa wanita itu sebanyak 3 orang. Selanjutnya yaitu rumus proper. Jadi rumus proper itu adalah rumus yang digunakan untuk mengubah huruf besar di awal kata, selanjutnya huruf kecil. Di sini saya sudah memberikan contoh tulisan yang menggunakan huruf kapital semua. Kita masukkan rumusnya, proper, buka kurung, lalu kita blok teksnya, tutup kurung dan enter. Nah, di sini semua otomatis huruf di awal kata berubah menjadi huruf kapital. Lalu rumus upper adalah rumus yang berfungsi untuk mengkapitalkan semua kalimat. Misalnya di sini saya sudah memberikan contoh tulisan dengan huruf kecil semua. Kita kapitalkan dengan rumus upper, yaitu tutup upper, tutup buka kurung, lalu kita blok teksnya dan tutup kurung lalu enter. Nah, di sini semuanya berubah menjadi huruf kapital. Lalu yang selanjutnya yaitu rumus lower. Jadi rumus lower itu merubah semua menjadi huruf kecil. Di sini saya sudah memberikan contoh kalimat dengan huruf kapital semua. Dan kita mau mengecilkan tulisan ini. Kita masukkan rumusnya yaitu lower, buka kurung, kita blok teksnya, tutup kurung lalu enter. Nah, di sini tulisan yang semulanya menggunakan huruf kapital semua, setelah menggunakan lower maka berubah menjadi huruf kecil. Saya akan menjelaskan tentang rumus left, mid, and right. Jadi rumus left itu berfungsi untuk mengambil kata dari sebelah kiri, mid itu dari tengah, dan right itu dari sebelah kanan. Jadi misalnya dari kalimat Microsoft Word ini, kita mau mengambil dari sebelah kiri, masukkan rumus left, lalu buka kurung, kita blok teksnya. Baru saatnya kita mau mengambil 5 huruf dari sebelah kiri. Jadi kita tuliskan di sini 5. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi yang terambil itu adalah kata mikro sebanyak 5 huruf. Lalu di rumus mid ini kita masukkan rumus mid, lalu tutup kurung, kita masukkan teksnya. Nah, di sini kita masukkan nomor di mana kita mau memulai mengambil huruf itu. Misalnya kita mau mengambil tulisan Rosoft, berarti huruf R ini dimulai dari keempat sebanyak 5 huruf, 5, tutup kurung lalu enter. Nah, jadi yang terambil adalah kalimat Rosoft, kata Rosoft. Lalu yang terakhir yaitu right. Kita masukkan rumusnya right. Di sini kita mau mengambil kata dari sebelah kanan dari kalimat Microsoft Word. Nah, jadi setelah kita blok, kita masukkan jumlah huruf yang mau kita ambil dari sebelah kanan. Misalnya 4 huruf, maka kita masukkan 4, tutup kurung lalu enter. Nah, di sini kalimat sebanyak 4 kata itu adalah wood.